Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang pick a card keberuntunganku di Oktober. Oke, kalian dealkan diri kalian. Ini ada deck 1, deck 2. Aku kasih waktu 3 menit. Oke, dipikirkan baik-baik diri kalian. Keberuntunganku di Oktober. Oke, keberuntunganku di Oktober. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku kasih waktu 2 menit lagi. Aku mau pasang gaharu. Oke, kita langsung mulai ya. Aku pilih deck 1. Keberuntunganku di Oktober. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat keberuntunganku di Oktober. The Queen of Wands. Eight of Pentacles. Okay, Ten of Swords. Wow. Okay. Kita ada the Queen of Wands, Eight of Pentacles, the Ten of Swords in the reverse, dan the High Priestess and the Queen of Pentacles. Di sini kita belajar kuat, ya, benar-benar fokus, perbaiki spiritualnya kita, walaupun perjalanan karmanya itu belum selesai. Tapi di sini kamu akan mendapatkan rewardnya, hadiahnya, ya, bisa berupa materi, ya, ataupun berupa ilmu, ya, ilmu spiritual. Dan ini memang hasil kerja keras kamu, ya. Ada yang mau jalan ke 8 bulan atau 8 tahun, tapi memang rasa trauma itu masih ada. Kamu coba untuk kuat, coba untuk menerima, ya, segala apapun masalah yang kamu jalani, kamu terima dengan prasangka baik. Aku ngeliatnya di sini, ya, karena kamu coba untuk memaafkan, ya, rasa trauma kamu yang masih menghantui kamu, terutama dalam pengkhianatan, ya. Kita lihat keberuntunganku di Oktober. Wow. The Knight of Swords, the Death. Ada the Knight of Swords and the Death. Kamu bisa berdiri dengan fire sign, air sign, earth sign, water sign, ya. Wow. Ada Seven of Cups. Wow, oke.
akan ada yang menghampiri kamu, memberikan hubungan serius. Tapi di sini kamu memang bingung ya. Bingung tentang impian kamu. Ya, kamu ingin apa? Dan di sini kamu juga banyak pilihan nih di bulan Oktober ini ya. Pilihan yang ingin meminang kamu nih. Kalau yang masih single ataupun masih udah bercerai gitu ya. Banyak yang ingin meminang kamu. Karena kamu dilihatnya sosok energi feminim. Ya, yang sangat tenang, memberikan kedamaian gitu ya. Oke, di Oktober ini kisah di masa lalu nih akan coba menghantui kamu lagi. Bahkan ada yang komunikasi sama kamu nantinya. Ya, sebagian ini orang lama yang membuat kamu sedih, membuat kamu tersiksa, membuat kamu nggak tenang ya karena rasa takut, gelisah atas kisah masa lalu. Dan di sini kamu juga berperang ya, berperang melawan ilmu serangan gaib ya. Entah dari mananya, bukan hanya dari orang lama, tapi dari mana saja. Ya, karena kamu mempunyai energi feminim yang mana penuh dengan hal-hal positif sehingga banyak energi negatif yang mencoba menghalangi kamu. Ya. Di sini kamu tetap gigih. Ya, tetap tekun belajar tentang spiritualnya kamu dan memperbaiki sifat amarahmu, memperbaiki cara komunikasi kamu. Kamu ingin mengendingkan yang namanya pertengkaran. Ya. Aku ngelihat keberuntungan di Oktober, kamu mencoba kuat menerima rasa trauma yang masih menghantui kamu. Ya, tentang pengkhianatan. Dan di sini membuat kamu mencari jalan apapun untuk memperbaiki kisah masa lalu kamu. Walaupun ini ya belum sepenuhnya selesai ya kisah masa lalu kamu itu. Karena ya orang lama ini pun masih ingin kembali dan ditambah lagi kamu disukain banyak orang. Jadi banyak yang ingin meminang kamu ya di sini. Dan kamu harus tegar mencari jalan untuk meraih kesuksesan dalam hal spiritual kamu. Kalau aku lihat kamu sudah kuat untuk melawan perang ilmu ya, secara tidak kasat mata. Dan kamu memperbaiki apa yang sudah usang, memperbaiki tentang kehampaan, melakukan perubahan dalam hidup kamu, ya. Dan kamu juga ada rasa ketakutan kalau kehidupan masa lalu itu akan terulang lagi. Karena ini membuat kamu sedih. Ya, kecewa. Dan gak nyaman sih tentang kehidupan di masa lalu ya. Karena penuh dengan drama, penuh dengan pertengkaran. Dan di sini ya kamu juga ada rasa takut kalau dijadikan orang ketiga atau punya orang ketiga lagi. Ini yang kamu takutkan. Ya. Dan aku ngeliatnya memang kamu coba memperbaiki ya kisah masa lalu kamu, walaupun sedih, ya walaupun kacau, tapi kamu coba belajar menerima dengan dewasa, mencoba memperbaiki kisah masa lalu kamu dengan cara ya fokus pembenahan diri, terutama dalam hal spiritual ya, yang mana kamu yakin ya dengan cara ini kamu akan mendapati hidayah, mendapatkan talenta ya yang tidak terlihat ya. Jadi diberikan wahyu gitu ya. Dan kita lihat dulu ya dengan Clarify-nya.
Jadi kalau aku lihat keberuntungan kamu di Oktober itu adalah berani melawan, memperbaikan. Jadi berani melawan kisah masa lalu, berani melawan rasa trauma kamu. Walaupun ini butuh perjuangan ya untuk perbaikinya. Dan kamu sudah siap menerima hal baru nanti di Oktober. Oke ya. Wow, kamu sudah siap menerima hal baru yang mana kamu sudah memikirkan untuk ada rumah tangga lagi atau bahagiakan lagi dengan keluarga ya, dan memikirkan untuk menstabilkan lagi kebahagiaan kamu. Sebagian ada yang kembali dengan orang di masa lalu, tapi di sini memang kamu merasa sia-sia kalau masuk ke drama yang sama lagi ya. Jadi pikirkan baik-baik. Kalau kamu masih berumah tangga ya kamu harus kuat ya, harus pertahankan. Walaupun perjalanannya tidak menyenangkan, tapi akan mendapati suatu kebangkitan tentang rezeki kamu berlimpah ya. Dan kamu juga akan mendengar kabar nih tentang orang ketiga yang menyakiti kamu ini mendapatkan karma ya. Ini keberuntungan kamu di Oktober. Kita lihat lagi. Purification to resurrect, research the secret of resulting from the power of an unusual example of a different way of looking, unexpected change, patiently what you want, get what you need, the serving of others. Oke, kamu bisa berdealing atau kamu adalah Virgo, Uranus. Wow, ini Oktober ya, hari ulang tahun Virgo ya, bulannya. And Uranus, and in the second house, dan juga ada Virgo. Oke. Akan ada rahasia yang terbongkar di Oktober. Bisa jadi orang ketiganya atau orang di masa lalu coba untuk komunikasi lagi sama kamu. Dan tanpa kamu sadari, ini tanpa kamu perkirakan ya, akan ada perubahan. Makanya kamu siap-siap tentang kebangkitan. Alhamdulillah. Adik kasih kopi. Alhamdulillah. Hah? Lah, aku gak bisa nyalainnya. Ya, aku ngelihatnya di sini ya, kamu akan mendapati apa yang kamu inginkan asalkan kamu sabar ya dalam meraihnya dan sabar dalam perubahan hidup. Dan kamu juga harus melihat perjalanan itu dengan dua pandangan hidup ya, dua sisi. Jadi jangan merasa kita dizolimi terus kita bener banget, jangan juga ya, gak boleh. Itu artinya sombong ya. Jadi walaupun ini orang masa lalu menerima karmanya ya, ini adalah hasil dari kekuatan doa kamu, dari spiritualnya kamu yang kamu perbaikin. Dan ini hasil kesabaran kamu juga, hasil dari cara kamu memandang luas ya, tidak hanya menyalahkan satu pihak. Walaupun dia jahat dengan kita, pastinya itu sudah ada alasannya dari Tuhan. Kenapa? Ya, karena pembayaran karma itu tidak semuanya itu langsung dari orangnya, ya. Dan di sini kamu harus terus melayani ataupun memberikan ke orang lain juga apa yang kamu milikin, apa yang kamu punya, terutama tentang ilmu, ya.
dan lakukan apa yang kamu mau lakukan asalkan itu bisa membawakan kebaikan. Ya. Keberuntunganku di Oktober. Mask, not showing true feelings, hiding, personif, pretend, delude, gaslighting, engagement, partnership, commitment, eternity, completion and union, and paradise. Oke, sebagian dari kita nih ada yang sudah siap dalam perubahan hidup, ada yang masih proses, dan ada yang mau menikah juga, tunangan, dan mendapatkan kebahagiaan ya. Dan di sini akan ada topeng yang terbuka, seseorang yang pernah memanfaatkan kebaikan kamu, memanfaatkan spiritualnya kamu, ya. Ini akan terbuka topeng mereka. Kita lihat keberuntunganku di Oktober. Wow. Aku lihat hati-hati dengan orang rumah juga. Ya, ada yang tidak suka dengan kamu atau keluarga kamu di sini. Ya, ada yang memakai topeng. Jadi kamu harus hati-hati. Wow, di sini ada yang perjalanan mau menikah ya. Perjalanan menikah ataupun tunangan nih. Ada yang ngelamar. Ya. Tapi hati-hati. Kalau kamu tidak memiliki dua pandangan yang luas, otomatis ini akan ada perubahan. Ya. Dan itu akan ujungnya stuck. Jadi bangkit. Kalau kamu mau bahagia ya kamu harus memiliki pandangan dua sisi. Ya, tidak menyalahkan satu sisi saja. Ya, ketika kita ada masalah, jangan salahkan orang lain terus-menerus gitu loh. Pelajari, koreksi diri. Guys, wow, kamu akan mendapati uang besar. Wih, kamu akan mendapati uang besar, guys. Happiness, expansion, joy, playfulness, oneness. Nikmati, ya. Nikmati. Dan kamu harus mencintai dirimu sendiri dengan tulus ya. Ini kamu akan mendapat rezeki besar nih. Ya. Jadi gunakan dengan baik energinya. Ya. Jangan pusingin tentang cinta ataupun kabar dari dia ya, tentang kangen, rindu, percintaan lah. Jangan kamu pusingkan. Dan di sini juga kamu jangan terlalu musingin tentang orang ya, entah itu yang di kantor kamu atau rumah kamu memakai topeng. Demin aja, kamu fokus perbaikan diri karena topeng mereka akan terbongkar. Dimana kamu fokus benahin spiritualnya kamu. Dan di sini ada satu contoh yang terjadi asalkan kamu memiliki pandangan luas yang bebas ya. Jadi bukan hanya satu sisi, sehingga ada perubahan yang tidak kamu pikirkan tadinya. Akan ada perjalanan pernikahan ataupun lamaran ya, aku lihat. Dan kebahagiaan akan kamu raih. Ini uang besar loh, ya, uang besar. Jadi belajar sabar, apa yang kamu inginkan akan kamu dapatkan, ya. Aku ngeliatnya di sini. Dan jangan lupa teruslah berbagi dengan orang lain. Kalau bisa ya secara detail itu benar-benar teliti dan tidak terpaksa gitu ya. Dan lakukan apa yang harus kamu lakukan, ya. So aku harap ini bisa resonate untuk deck nomor 1. Bagus banget ya, dapat kebahagiaan, dapat keuangan pula ya. Wow, keren abis yang nomor 1 ya. Dan di sini kamu jangan putus asa ya dalam perjalanan spiritualnya. Kamu akan menerima hal baik walaupun butuh proses, butuh pengorbanan. Oke, kita langsung ke deck nomor 2.
Untuk yang pilih deck nomor 2, bayangi diri kalian, insya Allah ada energi bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun tidak baik, jangan langsung rendah diri ya. Jadikan itu sebagai payung, perbaiki diri lebih baik lagi, lebih fokus lagi, lebih obsesi lagi ya. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Keberuntunganku di Oktober, keberuntunganku di Oktober, keberuntunganku di Oktober. Kita lihat ya. The Queen, tadi The Queen juga ya. Oh, energi feminimnya banyak nih. Ya. Wow. Kalau yang nomor 2 ini masih stuck di masa lalu ya. Masih memikirkan. Ya, masih memikirkan. Ya, kamu bisa aja bilang, enggak, aku udah gak mikirin. Tapi kan kamu nyari juga informasinya. Ya, artinya masih mikirin gitu. Kamu masih pengen tahu. Ya, artinya masih mikirin dan masih ada harapan kepengennya gitu. Aku ngeliat dari energinya. Kita jangan membohongi diri sendiri ya gitu. Oh ya, Six of Cups. Masih berharap bisa kembali lagi. Memori indahnya. The Queen of Cups, the Seven of Pentacles, the Four of Pentacles, the Six of Cups, Nine of Pentacles. Kamu bisa berdealing dengan water sign, earth sign, the World, Six of Wands. Keberuntunganku di Oktober. Keberuntunganku di Oktober. Kamu lambat banget ya kalau melakukan sesuatunya nih. Harus dipaksa. Tipikalnya. Dipaksa ya. Jadi kamu sebenarnya masih berharap kisah masa lalu itu terulang lagi. Ya, karena kamu merindukan memori indahnya. Ya, itu membuat kamu bahagia sih sebenarnya. Ya. Dan di sini kamu harus bertaruh antara dua, mau kembali atau untuk dirimu sendiri. Ya. Keberuntunganku di Oktober. Tuh. Kamu harus bertaruh. Ya. Kamu harus bertaruh. Mau kembali ke dia atau untuk kebahagiaan kamu sendiri, suksesannya kamu sendiri. Ya. Karena kamu masih tertahan ya tentang memorinya bersama dia. Ini membuat kesuksesan kamu tertahan. Ya, mau gak mau kamu harus bertaruh. Ya, bertaruh mempertahankan kehidupan kamu sendiri. The World, Six of Wands, the Sun, Seven of Wands, Eight of Cups. Nanti kamu kecewa pada dirimu sendiri loh. Bisa aja sih kamu move on gitu ya, bisa. Tapi memang kamu harus bertaruh antara memilih balik ke dia atau untuk kehidupan kamu sendiri. Walaupun dalam kesendirian ini kamu akan mengalami suatu kekecewaan ya, karena kesendirian ya, kesepian. Tapi kalau ini bisa mempertahankan kamu sukses, tunjukin ke dia, ya, kamu bisa sukses tanpa dia, lakukan. Ya, lakukan. Selama kamu menjalaninya untuk dirimu sendiri dan tidak merugikan orang lain ya, intinya ya. Tidak merugikan orang lain. Karena
Kalau kamunya masih mikirin ingin ke dia juga, ini yang ada ya kamu kecewa terus tentang kebahagiaan. Ya, kecewa terus. Kamu harus mikirin tentang duniamu juga. Dan ditambah lagi kamu harus belajar sabar meraih kemenangannya, kesuksesan untuk kamu. Ya, jangan bertaruh untuk kebahagiaan orang lain demi kebahagiaan kamu. Atau kamu bertaruh kebahagiaan kamu untuk orang lain, jangan. Kamu harus bertaruh untuk dirimu sendiri. Memori itu memang gak bisa dilupakan, ya, tapi untuk dikenang. Dan kamu ya harus bisa move on untuk meraih kesuksesan kamu sendiri. Walaupun kecewa ya ujungnya dari hubungannya dengan orang lama ini ya, karena urusannya belum selesai juga. Dan aku ngeliat ya kalau kamunya masih mempertahankan kemenangan kamu dari hasil omongan orang atau ya pujian orang lah ya, ini akan kecewa. Jadi jangan terlalu berharap ya dipuji tentang pekerjaan kamu gitu misalnya. Jangan, nanti kecewa. Jadi kerjakanlah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain juga gitu. Ya, aku ngeliat energinya gitu. Pikirkan gimana caranya kamu bisa buktikan sukses dengan dirimu sendiri. Ya, dan kamu juga harus buktikan kemenangan kamu itu bukan hasil pujian dari orang lain, tapi hasil kerja kerasmu sendiri. Walaupun harus menunggu waktu ya untuk bisa meraihnya. Dan di sini sebagian dari kamu ini masih ada yang menunggu untuk union lagi dengan orang lama. Tapi ujungnya nanti kecewa loh. Semua kembali lagi pada diri kalian sih. Kalau kamunya mau ya silakan kembali dengan orang lama, tapi harus menerima kekecewaan terus. Ya, kekecewaannya harus menerima. Buat kamu belajar dari kisah masa lalu. Mulailah kehidupan kamu yang baru di Oktober ini. Walaupun dari nol lagi dan lambat gak apa-apa, asalkan kamu menjadi orang yang lebih dewasa, ya lebih bijaksana, dan belajar tentang spiritual juga. Kita lihat keberuntunganku di Oktober. It's a sword. Guys, kamu orangnya juga masih obsesi ya tentang kisah masa lalu. Masih ada tujuan untuk kembali ke kamu. Dianya juga masih ada. Sama sih sebenarnya. Cuman kan kamu pikirkan lagi aja tujuannya kamu sama dia, apakah ini bisa membuat masa depan kalian bahagia, sukses atau tidak. Karena aku lihat kamu harus mempunyai misi dalam masa depan kamu itu ke depannya mau bagaimana. Apakah berguna untuk dirimu sendiri atau orang lain juga. Kamu memikirkan gimana caranya untuk bisa komunikasi lagi sama dia. Sedangkan dia sudah ngeblok kamu. Ya, karena merasa ya dia sama kamu tuh udah dunianya berbeda. Sedangkan kamu masih mikirin dia. Jadi keberuntungannya kamu di bulan Oktober ini ya bertaruh sih. Bertaruh untuk dirimu sendiri. Ya kalau kamu mau sukses ya harus nerima kekecewaannya dulu. Ibarat orang kalau buka usaha, kalau belum berkali-kali jatuh bangun, ya dia tidak akan dibilang sukses. Karena kalau orang udah dibilang sukses itu harus mental baja. Ya, harus mental baja.
Dan aku ngeliatnya di sini ya, kamu harus berani tentang kekecewaan, tentang kesendirian. Dan sebenarnya kamu juga takut ya ketika memulai komunikasi lagi sama dia gitu. Karena terlalu banyak controllingnya juga terhadap masa depannya kamu, sehingga dunianya kamu ini akan dihantui tentang kekecewaan terus. This is up to you gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini energi yang nomor 2 ini masih ada kelabilan ya, kebingungan antara mau di masa lalu lagi atau untuk kehidupan kamu sendiri di masa yang akan datang. Ya. Tuh. Kamu harus meninggalkan hubungan yang penuh dengan topeng. Ya, harus meninggalkan. Kalaupun kamu masih berumah tangga ya udah, kamu cuekin aja, belajar untuk perbaikan diri lagi nih. Pikirkan tentang masa depannya kamu sendiri ya. Pikirkan gimana caranya bisa lepas dari kenangan di masa lalu dan tunjukkan kalau kamu bisa sukses, bisa bebas, tapi bukan dengan cara negatif gitu ya. Bukan cara menyakiti orang untuk meraih kesuksesan kamu. Ini goyang. Ya, kamu harus belajar sabar dalam meraih kesuksesan kamu dan fokus dengan dunia kerjamu aja. Ini feeling aku ya. Walaupun kamu masih menanti jawaban dari seseorang di masa lalu, ya, kamu masih menginginkan komunikasi dengan dia, tapi pikirkan tentang kekecewaan kamu di masa lalu yang penuh dengan drama, penuh dengan emosional, penuh dengan serangan gaib, penuh dengan ketakutan, penuh dengan pengkhianatan. Apakah kamu siap untuk kecewa lagi? This is up to you. Oh, resources to maintain the practically of resulting from the productive of in Taurus, the power of love, investment, gambles, and other scams. Gamble. This is up to you. Kamu mau lepaskan atau kamu genggamkan. Ujungnya akan membuat kamu sakit hati sendiri. Dua-duanya sebenarnya sama. Cuman bedanya kalau kamu berani bertaruh, ya, bertaruh untuk menyenangkan diri kamu sendiri, walaupun melalui masa kekecewaan kamu, ya, jadi kamu nggak fokus kembali ke dia misalnya, tapi kamu fokus untuk menyenangkan diri kamu sendiri walaupun merasa kok kayaknya hampa gitu. Yakin deh, kamu akan mendapati suatu kebahagiaan nantinya. Tapi kalau kamu kembali lagi, kamu udah bercerai nih, terus kamu kembali lagi ngotot ingin kembali sama dia, masih obsesi dengan energinya, masih obsesi dengan memorinya, ya, yang ada ini akan membuat kamu kecewa terus menerus. Otomatis kamu akan merasa terpojokkan dan akan selalu disalahkan. Ya kan lu yang minta balik, kan lu yang mau sama gue, udah tahu gue begini, ya kan? Dan itu bisa membuat kamu kecewa seumur hidup nantinya. Kalau yang sudah bercerai, kalau yang masih menikah, jangan putus ya. Aku nggak saranin untuk cerai. Ya, nggak saranin langsung cerai, nggak mau aku. Karena itu dosa. Ya, lakukan dulu perbaikan. Ya, praktekin dulu. Kamu move on pada dirimu sendiri. Sibukkan dengan spiritual kamu untuk mendapatkan energi keberuntungan gitu ya. Hasil akan kamu dapati, tapi memang butuh processing, butuh kerja keras. Ya, kekuatan cinta itu luar biasa, tapi ujian cintanya pun juga luar biasa. Apa yang kita tanam ya, itu akan kita tuai kan. Semuanya itu permainan. Hidup itu seperti gambling. Kita nggak ada yang tahu siapa yang menang dan kalah gitu kan. Dan kapannya kita masih sehat, dan kapannya kita meninggal, kita nggak pernah tahu kan.
insight to understand the wisdom of resulting from the others of in Sagittarius. Oke, untuk yang nomor 2 ini sedikit labil ya. Kamu harus mengerti dari dalam hati masing-masing ya, untuk mengerti pikirannya masing-masing ya, lakukan dengan bijaksana. Kalau permainannya dia maunya begini, ya kamu juga memiliki permainan kamu caranya begini, tapi bukan berarti mengikuti cara negatifnya dia. Buktikan permainan kamu itu lebih positif, sehingga ini akan menjadi kekuatan cinta yang kamu ukir sendiri ya. Dan aku ngeliatnya di sini memang inspire other with, be prepared to sacrifice for, yielding is the only way to. Kamu harus mengambil inspirasi dari orang lain deh. Jadi kayak motivator gitu. Dan juga kamu kayaknya butuh guru spiritual ya, untuk bisa memberikan energi kebijaksanaannya ke kamu, bermain secara cantik gitu. Jadi kamu tidak dipandang rendah, tidak dipandang buruk gitu ya, tidak diprasangka burukan oleh orang-orang sekitarnya, terutama dia gitu ya. Kamu harus preparing aja, planning, siap-siap ya. Kalau itu memang jalan yang terbaik, ya kamu harus mengikuti inspirasinya dari orang lain itu sebagai masukan kamu, agar kamu tidak salah jalan. Energi keberuntungan di Oktober. Self-indulgent, focus on self-worth, time to heal and shadow work, self-appreciation, the phonics. Praktek ya, praktekkan diri kalian untuk perbaiki dosa-dosa kalian, dan kalian harus banyakin bersyukur dalam diri kalian, terutama untuk hari ini masih diberikan nafas ya. Dan ya kalian juga harus bermain cantik ya, kalau aku lihat di sini, karena akan ada suatu perubahan dalam hidupnya kamu dan orang-orang sekitarnya kamu. The Grim Reaper, the relationship is over, no second chance ya. Harus pahamin juga ya, jangan ada kesempatan berkali-kali terjadi dalam hidup kamu, karena ini akan menjadi suatu dilema buat kamu ke depannya. Kalau udah 3 kali berbuat yang sama, jangan sampai ada 4, 5, 6 kali lagi. Kalaupun dia masih melakukan dan kamu belum bercerai, ya kamu harus sibukkan diri kamu, bertaruh. Apa yang membuat kamu bahagia? Apa yang membuat kamu bisa sembuh? Apa yang membuat kamu bisa tunjukkan ke dia suksesnya kamu? Dan aku ngeliatnya di sini di Oktober, hati-hati, jangan kamu belajar menyembuhkan dengan orang, terutama yang berlainan jenis ya. Misal contoh, kamu nyari guru spiritual, itu juga hati-hati. Jangan sampai berlainan jenis. Kenapa? Karena hati tidak ada yang tahu ya, rasa itu akan ada. Jadi hati-hati, jangan sampai itu terjadi. Kalaupun dengan cewek juga misalnya, kamu juga harus hati-hati apakah orang yang kamu ajak bicara untuk membantu menyembuhkan kamu, dia memberikan hal-hal baik, energi baik, ataupun motivasi yang baik ya. Dan juga setiap harinya dia melakukan kebaikan atau tidak, karena itu pengaruh juga buat kamu ya, pengaruh obsession. Jadi itu bisa ngeblok ya, kehidupan kamu kalau kamunya salah curhat ya, dan dia tidak memberikan masukan-masukan hal-hal baik ke dalam hidup kamu.
dan nantinya malah kamu depression, ya stres mulu, dan ini membuat kamu ujungnya akan ada perselingkuhan lagi. Jadi hati-hati ya, jangan sampai terjadi. Oke, untuk yang nomor 2 ini benar-benar harus kerja keras ya. Kalau yang nomor 1 udah lama kerjanya tuh ya. Tuh, fokus on self ya, shadow work, insya Allah ya. Kalau kamu fokus tentang healing, walaupun pengorbanannya banyak misalnya, akan mendapati keuangan yang baik, keuangan besar ya, aku ngeliat tuh. Tapi memang kamu akan dikasih processing yang sangat merumitkan, membuat kamu stres, depression, karena itu awakening spiritual, perubahan ya, dan kamu harus siap. Yang nomor 2 ini kayaknya agak sedikit ada masalah tentang keuangan juga ya, jadi membuat kamu pusing juga, karena ya penyembuhan itu kan butuh biaya juga gitu. Jadi niatin aja dengan tulus, insya Allah kalau kita niat baik, Allah mudahkan kok. Mau semahal apapun, kalau kita niatnya memang mau benar, dan orang yang kamu percaya bisa membantu kamu, dia berbuat kebaikan, insya Allah akan dimudahkan terus. Yakin dah sama Allah tuh ya. Ada yang sudah berpisah rumah tangganya karena ada serangan gaib juga, dan dari kantor hati-hati ya, ada masalah juga, ada yang sirik dengan kamu tentang kesuksesan kamu, dan kabar ini membuat kamu pusing, depression, karena berbeda cerita, jadi hati-hati. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Ingat ya, tetap fokus dalam pembenahan diri kamu, dan kamu harus belajar sabar dalam bertaruh ya, antara kehidupan kamu atau kehidupan orang yang kamu sayangi. Apakah itu bisa membuat kamu bahagia atau tidak, semua kembali lagi pada kamu. Okay, so thank you so much for anybody, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.